Bab 1561. Saat menikah, kamu harus seperti Ji Qingyan. Setelah berpisah dengan Qin Yingyue, Lin Yi dan Ji Qingyan kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Ji Qingyan benar-benar membiarkan dirinya pergi. Dengan ayunan sepatu hak tingginya, dia menanggalkan gaunnya dan berbaring malas di tempat tidur. Dulu aku merasa aku berbakat, tapi dibandingkan Bibi, aku masih sedikit kurang. Kakiku hampir patah, tapi Bibi sama sekali tidak lelah. Aku harus memasukkan latihan kebugaran ke dalam agenda sekembalinya nanti. Matras yoga di rumah pasti sudah sangat usang. Anda dapat melatih stamina, dan fokus pada squat, tetapi jangan sampai kehilangan berat badan. Jika tidak, saya tidak akan bisa menahan apapun. Petik 2. Terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ji Qingyan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku punya kontak Bibi Wang dan Bibi Qin. Kalau kamu berani menindasku lagi, 11 kirim pesan WeChat ke mereka dan lihat apa yang akan terjadi padamu. Aku sudah merekam semua yang kau katakan. Kau merekamnya? Tanya Ji Qingyan. Baiklah. Aku tidak bilang apa-apa. Apa kau pikir aku takut? Kalian memanggil ibu angkat saya, ibu, dan ibu kandung saya, Bibi. Ini perlakuan yang berbeda. Saya harus membicarakan hal ini dengan mereka. Baru saat itulah Ji Qingyan menyadari arti kata-katanya. Ia buru-buru turun dari tempat tidur dan menaiki Lin Yi. Meskipun hanya mengenakan pakaian dalam, ia tidak mempedulikannya. Hapus sekarang, atau aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Ini buktinya. Mari kita lihat apakah kamu masih akan bersikap sombong seperti itu di masa depan. Kamu benar-benar berbeda. Bukankah ini bullying? Lagi pula, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Hanya kamu yang tahu maksudmu. Ini bukan sesuatu yang bisa aku perdebatkan denganmu. Ji Qingyan bereaksi cepat dan menggigit Lin Yi, lalu merampas ponselnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ponselnya kehabisan baterai. Kamu berbohong padaku. Lin Yi tersenyum dan menepuk pantat Ji Qingyan. Kamu mau mandi atau tidak? Kalau tidak, jam 1 siang dulu. Kamu pergi dulu. Aku akan berkemas. Kita akan kembali besok. Kita sudah di sini beberapa hari. Kita sudah mengunjungi semua tempat yang wajib dikunjungi. Ayo pulang. Apa yang terjadi malam ini pasti membuatmu takut. Tidak, tidak. Hanya saja, ini hampir tahun baru, dan perusahaan masih mengadakan rapat tahunan yang harus kuhadiri. Aku harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ji Qingyan menyisir rambutnya dan berkata, ketika kami tidak terlalu sibuk di masa depan, kami selalu bisa kembali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kita berangkat besok. Oke. Dia mengangguk. Mandi sana. Aku akan berkemas dulu. Pengalaman hari itu membuat keduanya sedikit kelelahan. Setelah berkemas dan mandi, mereka segera mengenakan pakaian dan berbaring. Mereka lalu tidur hingga pukul 9 pagi berikutnya. Ini sudah sangat terlambat bagi Lin Yi dan Ji Qingyan. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Yi dan Ji Qingyan sedang bersiap untuk kembali, Qin Yingyue bergegas datang pagi-pagi. Dia tidak membiarkan mereka berdua pergi dan menyuruh mereka tinggal 1 hari lagi. Namun kali ini, mereka tidak pergi ke mall, melainkan ke kawasan wisata Dora. Setelah mengunjungi semua tempat yang menyenangkan, mereka pun berhasil mengakhiri jadwal hari itu. Sekitar pukul 9 malam, Qin Yingyue mengantar mereka berdua ke bandara dan bahkan menghapus banyak air mata. Meskipun dia tidak tega berpisah dengan Lin Yi, dia juga tidak tega berpisah dengan Ji Qingyan. Bibi, kalau kamu terus menangis, aku tidak akan bisa pergi. Air mata menggenang di pelupuk mata Ji Qingyan. Ia adalah orang yang selalu menangis terseduh-seduh, dan ia tak tahan dengan situasi seperti itu. Hanya saja aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Bagaimana mungkin? Dia bilang kamu sudah lama tinggal di Huaxia sebelum ini. Kamu boleh pergi kalau ada waktu luang. Tetapi, Qin Yingyue ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Tentu saja, dia bisa pergi, tetapi dia tidak berani mencari Lin Yi secara terbuka. Bagaimanapun juga, dia tetap merasa berhutang budi padanya. Ada beberapa hal yang tidak berhak dia lakukan. Lain kali kalau kamu ke Zonghai, kamu harus telepon aku dulu. Aku akan jemput kamu di bandara. Biarkan Bibi menggendongmu lagi. Ji Qingyan membuka tangannya dan memeluk Qin Yingyue. Meskipun dia adalah ibu kandung Lin Yi, dia tidak merasa aman. Seolah-olah setelah pergi, mereka takkan pernah kembali. Itulah sebabnya ia tak kuasa menahan diri untuk berpisah. Kita pergi, bisik Ji Qingyan. Ayo pergi. Setelah sampai di Zonghai, jangan lupa kirim pesan untuk mengabariku kalau kamu baik-baik saja. Oke. Meskipun ia tak sanggup berpisah dengannya, ia tetap harus berpisah dengannya.
Lin Yi juga ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin mengatakan bahwa ia telah melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Namun, kata-kata tidak dapat keluar dari mulutnya. Bu, kami berangkat. Begitu ibu sampai di Zonghai, kami akan menjemput dan memasak untukmu. Qin Yingyue tercengang saat mendengar Ji Qingyan memanggilnya, ibu. Dia tidak menyangka dia akan memanggilnya seperti itu. Tampaknya bahkan ibu angkat putranya tidak menerima perlakuan seperti itu. Qin Yingyue menatap Lin Yi dan menyadari bahwa Lin Yi juga sedang menatapnya sambil tersenyum. Lalu, ia menangis semakin keras. Ji Qingyan sangat cerdas. Dia melakukan apa yang ingin dilakukan Lin Yi, tetapi tidak dilakukannya. Dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi tidak jadi. Pada saat ini, Ji Qingyan menunjukkan kecerdasannya. Meski keduanya berlinang air mata, tindakan Ji Qingyan telah memberi arti lain pada perpisahan ini. Semua orang tidak tampak begitu sedih lagi. Penerbangan dari Dora ke Zonghai memakan waktu lebih dari 8 jam, tetapi masih ada perbedaan waktu 4 jam. Ketika mereka berdua turun dari pesawat, waktu menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Meskipun masih banyak hal yang harus ditangani, mereka berdua tidak terburu-buru. Pertama, Ji Qingyan pulang ke rumah, mandi sebentar, dan tidur siang sebelum pergi ke kantor pada sore hari. Ini tahun baru. Apa ada yang perlu disiapkan di rumah agar aku bisa membelinya lebih awal? Tanya Lin Yi dalam perjalanan ke kantor. Aku tidak butuh apapun, asalkan kamu datang tepat waktu. Memalukan sekali. Aku akan pergi ke rumah ayah mertuaku untuk tahun baru. Kalau ibuku tahu aku pergi ke sana dengan tangan kosong, dia pasti akan memarahiku. Bukankah kamu sudah menyiapkan sekotak ginseng? Hadiah itu sangat berguna sekarang. Aku baru sadar betapa liciknya dirimu. Lin Yi tersenyum. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu seorang anak perempuan menikah, dia seperti air yang dibuang? Kurasa itu merujuk pada orang sepertimu. Apa yang telah kulakukan? Waktu aku lagi ngebungkus ginseng, aku kepikiran mau ngirimnya ke ayah mertuaku, tapi kamu cegah, kayaknya kamu mau simpan aja buat ngasih dia sekarang. Ji Qingyan menggembungkan pipinya karena tidak puas dan membela diri. Aku cuma nyariin kamu. Kalau aku kirim waktu itu, kamu pasti masih pusing mikirin hadiah sekarang. Lin Yi tersenyum. Terlalu mudah untuk menyenangkan ayahnya. Lin Yi cukup memberinya bakso ikan senilai 1 juta yuan, dan dia akan bahagia sepanjang tahun. Namun Lin Yi tidak mengatakan hal itu. Jika tidak, hal itu akan membahayakan hubungan antara ayah mertua dan menantu laki-laki. Kamu sangat perhatian. Aku jauh lebih rendah darimu. Ji Qingyan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memperlihatkan sisi bangganya kepada Lin Yi. Kubilang, kamu harus berdandan rapi hari itu. Kamu boleh berdandan sesukamu, katanya serius. Juga, mulai hari ini, produk perawatan kulit dan masker wajah harus digunakan. Kulit Anda terlalu kering, jadi Anda harus merawatnya. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya aku makan di rumahmu. Apa perlu? Kali ini, ada keluarga besar. Semua kerabat dan adik-adik akan datang. Kamu harus datang dalam kondisi terbaikmu dan menutupi sorotan mereka. Hahaha. Puff, dia terobsesi dengan penampilan. Bab 1562. Bukan tipe Anda. Setelah mengirim Ji Qingyan ke grup Chaoyang, Lin Yi pergi ke grup Lingyun. Grup Chaoyang sedang mempersiapkan pertemuan tahunan, begitu pula grup Lingyun. Semua departemen sangat sibuk. Namun, Lin Yi adalah bos yang tidak banyak campur tangan. Dengan Qi Xianzhao yang menangani masalah ini, segalanya jauh lebih mudah baginya daripada bagi Ji Qingyan. Setelah tiba di perusahaan, Qi Xianzhao pergi ke kantor Lin Yi. Presiden Lin, kami telah membahas penyelenggaraan rapat tahunan tahun ini bersama dengan Chaoyang Group. Apakah Anda punya pendapat tentang hal ini? Meskipun ada 2 perusahaan, rasanya mirip seperti berurusan dengan 1 perusahaan saja. Pengaturan ini berhasil, dan dengan lebih banyak orang, suasananya akan lebih hidup, kata Lin Yi. Kita juga perlu mempertimbangkan untuk mengundang beberapa selebritas. Jangan khawatir soal biayanya. Dengan industri video pendek yang sedang berkembang pesat, ini juga merupakan bentuk publisitas bagi perusahaan. Tapi Yuan sepertinya tidak tertarik mengundang selebritas. Dari yang kudengar, dia sepertinya berencana meminta setiap departemen mempersiapkan pertunjukan. Kalau kamu tidak belanja, dia akan mengantongi semuanya, dan pada akhirnya kita tidak akan berhemat apapun. Tidak, itu tidak mungkin, kan, kata Qi Xianzhao. Laporan keuangan perusahaan baik-baik saja. Akuntansinya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan masalah dengan itu? Tatapan Qi Xianzhao berubah. Mungkin saja begitu. Baiklah, urusan sepele ini sudah beres. Tidak perlu melapor lagi, kata Lin Yi.
Bagaimana bisnis kayu berjalan? Barang-barang Ruxian itu sudah masuk bea cukai. Kami juga sudah melakukan serah terima dengan Huarun Group dan akan segera diangkut, kata Qi Xianzhao. Untuk barang dari Basil, karena perjalanannya jauh dan efisiensi kerjanya relatif rendah, kami mungkin harus menunggu beberapa saat. Awasi masalah ini dengan saksama dan jangan sampai tergelincir. Baik, Presiden Lin. Setelah berbicara dengan Qi Xianzhao, Lin Yi melakukan serangkaian kunjungan penyamaran ke berbagai departemen perusahaan. Meskipun dia seorang bos yang tidak ikut campur, dia masih harus turun sesekali untuk melihat-lihat. Siapa kamu? Ketika Lin Yi tiba di Departemen Keuangan dan Investasi, dia dihentikan oleh seorang wanita muda yang keluar. Aku hanya akan berkeliaran di sini. Lin Yi merasa ini cukup menarik. Seseorang benar-benar berbicara kepadanya dengan nada seperti itu di perusahaannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Kenapa kamu menyelinap di pintu? Gadis itu masih muda dan tampak berusia pertengahan 20-an. Dia pasti baru saja lulus pasca sarjana. Apakah aku menyelinap? Lin Yi tersenyum. Kau sudah berjinjit untuk melihat ke dalam, bukankah itu menyelinap? Gadis itu memegang sebuah dokumen di tangannya dan berkata dengan hati-hati. Juga, jangan pikir kau bisa tersenyum padaku hanya karena kau tampan. Aku tidak percaya. Cepat pergi, atau aku akan memanggil petugas keamanan. Baiklah, 1-11 berangkat sekarang. Lin Yi merasa gadis ini cukup menarik, jadi dia tidak terlalu banyak berdebat dengannya. Lagi pula, dia melindungi kepentingan perusahaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat Lin Yi hendak pergi, Tian Yan keluar dari kantor. Direktur Tian. Melihat Tian Yan, sikap gadis itu banyak membaik. Orang ini bertindak diam-diam. Dia mengintip ke dalam departemen kami. Saya merasa dia tampak mencurigakan. Saya sedang bersiap untuk meminta petugas keamanan mengusirnya. Wajah Tian Yan menjadi muram. Gadis-gadis yang baru lulus ini memang pintar dalam segala hal, tetapi mereka tidak suka bergosip. Mereka tidak tahu apapun tentang situasi internal perusahaan. Orang yang berdiri di depan Anda adalah Presiden Grup Ling Yun kami. Apa yang mencurigakan darinya? Gadis yang memegang dokumen itu membeku. Ia menatap Lin Yi. Bukankah bos perusahaan kita adalah Direktur Qi? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Tanyakan saja pada karyawan yang lebih tua. Oh, saya mengerti, Presiden Tian. Sebelum pergi, gadis kecil itu bahkan membungkuk pada Lin Yi. Presiden Lin, saya sungguh minta maaf, saya tidak tahu Anda adalah presiden. Tidak apa-apa. Silakan saja. Lin Yi tidak mempermasalahkan hal sekecil itu. Senang rasanya memiliki karyawan seperti itu di perusahaan. Setelah gadis kecil itu pergi, hanya Lin Yi dan Tian Yan yang tersisa di koridor. Lin Yi menyadari bahwa pakaian Tian Yan sedikit berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, tetapi rambutnya juga agak berantakan. Ada apa? Kenapa kondisimu begitu buruk? Ini akhir tahun. Banyak sekali yang terjadi di kantor. Kemarin aku baru tidur setelah jam 2 pagi. Tian Yan mengedipkan mata pada Lin Yi. Presiden Lin, apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk memberi kami kenaikan gaji kepada anggota biasa 996? Jangan bergaul dengan He Yuan lagi. Belajarlah lebih banyak dari Lao Qi. Presiden Qi memang dewa. Dia tidak tidur selama 2 hari berturut-turut, tetapi di hari ketiga, dia masih bisa bekerja dengan penuh semangat, kata Tian Yan. Jika saya seperti dia, saya akan mengalami disfungsi endokrin keesokan harinya. Itulah mengapa lebih baik mencari pacar sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda, Presiden Lin. Tian Yan tersenyum dan berkata, tapi sekali lagi, kurasa karena kamu baik-baik saja, kamu seharusnya datang ke perusahaan. Banyak orang masih belum mengenalmu. Sebagai bos perusahaan, Anda harus selalu menjaga rasa misteri. Anda tidak bisa menunjukkan wajah Anda begitu saja. Kenapa kamu terdengar seperti pelacur kuno? Pinggang Tian Yan bergetar karena tertawa, yang membuat Lin Yi senang. Berhenti tertawa. Lampu depanmu menyinariku. Tian Yan langsung berhenti tertawa. Mengapa kamu tidak mencari ke tempat lain saja? Pilihan lainnya adalah penismu dan pahamu. Katakan di mana kau ingin aku melihat. Bahkan sebagai bos perusahaan, Anda terang-terangan menggoda karyawan. Hati-hati jangan sampai ketahuan orang lain. Bukankah itu normal? Semua orang mengerti aturan tak tertulis seorang pemimpin. Tapi kamu bahkan tidak melakukan apa-apa. Kalau orang salah paham tanpa alasan, bukankah aku yang dirugikan? Lin Yi menatap Tian Yan. Menurutmu, kita mungkin perlu membahas aturan tak tertulis ini cepat atau lambat. Jangan mengolok-olokku. Lin Yi juga tersenyum. Baiklah, lanjutkan saja.
Aku cuma jalan-jalan. Jangan buang-buang waktu. Itu tidak akan berpengaruh. Pemimpin telah mengirimku ke sini sebagai bawahannya. Apapun yang terjadi, aku harus mengirimnya pergi. Lumayan, lumayan. Kamu sudah paham triknya untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Tian Yan membusungkan dadanya. Bukankah ini trik untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji? Itulah trik untuk menang tanpa melakukan apapun. Trik, menang. Tian Yan tertawa lebih gegabah, seolah-olah dia menang tanpa perlu berusaha. Keduanya mengobrol dan tertawa saat tiba di lobi perusahaan. Tian Yan bersiap untuk mengirim Lin Yi pergi sebelum kembali bekerja. Namun, sebelum dia sampai di pintu, dia melihat seorang wanita muda masuk. Wanita itu berusia 20-an. Ia mengenakan legging hitam dan jaket windbreaker krem. Ia jauh lebih kurus daripada Tian Yan dan tampak lebih kurus dan cantik. Rambut panjangnya diikat ke belakang kepala, membuatnya tampak bersih dan rapi. Ia juga sangat cantik. Nama wanita itu adalah Song Jiayu, dan dia adalah manajer umum Yuhang Xinqi Technology. Kedatangannya ke Zonghai kali ini terutama untuk mencari kerja sama dan investasi. Kedua, ia datang untuk mengunjungi kerabatnya di tahun baru. Presiden Lin, berhentilah melihat, kata Tian Yan. Aku sudah memeriksanya untukmu. Kap B, bukan tipemu. Bab 1563. Pesona paha. Batuk, batuk, batuk. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya meliriknya sekilas. Aku tidak punya pikiran lain. Tidak perlu menyembunyikan ini. Aku mengerti, kata Tian Yan. Saya akan memberitahu HRD saat rekrutmen musim semi tahun depan untuk menyertakan pengukuran dalam laporan resume. Kamu benar-benar karyawan yang baik. Tepat saat mereka berdua mengobrol dan tertawa, Song Jiayu berjalan mendekat. Direktur Tian. Melihat Tian Yan, Song Jiayu mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, ia juga menatap Lin Yi yang berada di samping Tian Yan. Dia langsung tertegun. Adik laki-laki ini sungguh tampan. Meski di permukaan dia tampak gagah dan dewasa, Song Jiayu adalah anjing standar kecantikan. Melihat pria tampan seperti Lin Yi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Namun tak lama kemudian, Song Jiayu kembali tenang dan menenangkan hatinya yang gelisah. Hari ini, mereka di sini untuk membahas hal-hal serius. Pekerjaan lebih penting. Manajer Song, kita bertemu lagi. Tian Yan mengulurkan tangannya dan menanggapi dengan murah hati. Kami telah mengembalikan proposal proyek sebelumnya dan memperbaikinya. Apakah Anda punya waktu? Kami ingin menunjukkannya kepada Anda. Di mana tepatnya Anda memodifikasinya? Kami terutama memodifikasi rencana pemasaran dan ketentuan R&D untuk mengatasi beberapa masalah yang hilang. Ekspresi Tian Yan sedikit bingung. Akhirnya, ia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya menolak proposal Anda saat itu terutama karena saya merasa proyek ini terlalu berisiko, jadi saya tidak memutuskan untuk berinvestasi. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Bisnis bukan tentang bantuan, jadi Tian Yan sangat terus terang. Waktu itu sangat berharga. Mereka tidak bisa menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Song Jiayu merasa sedih. Apakah ini sama sekali tidak mungkin? Ada masalah dengan proyek itu sendiri. Risikonya memang agak terlalu tinggi. Coba lihat perusahaan modal Ventura lainnya. Kami tidak mampu berinvestasi. Baiklah kalau begitu. Maaf mengganggu, Direktur Tian. Tidak apa-apa. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di masa depan ketika ada kesempatan. Oke. Keduanya berjabat tangan lagi. Meskipun tidak mencapai kesepakatan, suasananya tetap sangat baik. Namun, saat Song Jiayu hendak pergi, Lin Yi bertanya. Apa rincian proyeknya? Song Jiayu sedikit terkejut melihat Lin Yi mengambil inisiatif berbicara. Dia mengira bahwa orang itu sama seperti dirinya dan datang ke sini untuk mencari investasi dari Tian Yan. Tapi sekarang, dia berbicara kepada Tian Yan dengan nada seperti itu, yang cukup membuktikan bahwa identitasnya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tuan Tian, siapa ini? Ini adalah Presiden Grup Lingyun kami, Tuan Lin Yi. Presiden Lin. Song Jiayu terkejut mengetahui identitas Lin Yi. Dia tidak menyangka pria muda dan tampan ini adalah Presiden Lingyun Group. Halo, Presiden Lin. Hati Song Jiayu yang tergila-gila meluap, dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi semakin cepat. Dia sangat tampan dan merupakan Presiden Lingyun Group yang terkenal. Dia sangat muda dan luar biasa. Meskipun perusahaan yang didirikannya sekarang sudah cukup besar. Dibandingkan dengannya, itu bukan apa-apa. Perbedaannya terlalu besar. Kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Lin Yi, apa proyekmu? Ini aplikasi kebugaran, kata Song Jiayu. Meskipun sudah banyak perangkat lunak serupa di pasaran, kami telah melakukan inovasi dalam bisnis offline kami.
Ketika mendengar bahwa itu adalah perangkat lunak kebugaran, Lin Yi tidak terlalu tertarik. Sekalipun ia berinvestasi, imbal hasilnya tidak akan tinggi. Namun, Song Jiayu mengatakan bahwa ada juga bisnis offline yang menarik minatnya. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Tian Yan. Kembalilah dan urus urusanmu sendiri. Aku akan bicara dengannya. Tian Yan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ukuran payudaranya hanya backup, bukan selera bosnya. Mereka mungkin hanya akan membicarakan proyek itu. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Karena banyak hal yang harus dilakukan, Tian Yan tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini dan berbicara dengan Lin Yi tentang proyek. Song Jiayu terkejut. Ia tak menyangka Presiden Ling Yun Group yang terhormat akan bertanya langsung tentang proyeknya. Itu terlalu mengejutkan. Mungkinkah dia telah jatuh hati padanya? Haha, keberuntungannya dengan wanita mulai datang. Memang, anak-anak mungkin senang bersikap garang, tetapi orang dewasa lebih menyukai pinggang, kaki, dan bokong. Ini mungkin benar, tetapi Song Jiayu lupa satu hal. Seorang pria tetap menjadi anak laki-laki sampai mati. Presiden Lin, kita mau bicara di mana? Tanya Song Jiayu. Ayo kita ke sofa sebelah. Oke. Song Jiayu sedikit gugup dengan kunjungan mendadak itu. Ia mengikuti Lin Yi dengan gugup ke sofa di aula. Resepsionis wanita dengan bijaksana menyerahkan 2 cangkir kopi. Song Jiayu menyilangkan kakinya dan sedikit memutar tubuhnya, mencoba membuat dirinya lebih menarik. Dengan pertemuan ini, dia mungkin benar-benar mempunyai kesempatan. Song Jiayu mengerutkan bibirnya, merasa kasihan. Andai saja musim panas, dia pasti akan terlihat lebih menawan dengan sutra hitam dan setelan rok. Apa fungsi offline Anda? Lin Yi memandang surat investasi itu tanpa tertarik pada kaki Song Jiayu. Dia sangat mencintai Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Sebenarnya, spesialisasi proyek kami adalah kombinasi fungsi aplikasi dan offline, kata Song Jiayu. Keanggotaan pusat kebugaran saat ini biasanya menawarkan opsi tahunan atau setengah tahunan. Banyak orang mempertimbangkan untuk mendaftar tetapi ragu-ragu, takut tidak akan cukup sering dan akhirnya membuang-buang uang. Untuk mengatasi hal ini, kami telah memperkenalkan 2 solusi inovatif, opsi bayar per kunjungan dan bayar per waktu, yang dengan sempurna mengatasi masalah ini. Mata Lin Yi berbinar. Ide ini persis seperti yang ada di pikirannya. Biayanya dihitung per kunjungan, yaitu lonceng tambahan pedang besar. Biayanya seperti pekerjaan besar dan kecil dalam sebuah pedang besar. Berapa biayanya sekaligus? Sebelumnya, saat Ji Qingyan berlatih yoga, ia berpikir untuk menghubungkan ide ini dengan kebugaran. Tanpa diduga, seseorang benar-benar mengemukakan rencana untuk proyek ini hari ini. Memikirkan hal ini, Lin Yi meninjau kembali rencana itu dan merasa bahwa itu tidak buruk. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, masih layak untuk diinvestasikan. Berapa banyak yang kamu inginkan? Hah! Kali ini giliran Song Jiayu yang terkejut. Ia baru saja mulai memperkenalkan proyeknya, jadi mengapa ia sudah siap berinvestasi? Bukankah itu agak terlalu cepat? Mungkinkah kakinya benar-benar menawan? 20 juta. Song Jiayu mengucapkan angka ini dengan ketakutan. Berdasarkan keputusan yang dibuat pada pertemuan sebelumnya, mereka membutuhkan setidaknya 15 juta untuk memulai proyek ini. Alasan Song Jiayu menyebutkan 20 juta adalah karena dia ingin menguji pesona kakinya. Jika dia setuju, itu berarti dia mempunyai perasaan padanya. Wanita seringkali berpikir berlebihan, dan Song Jiayu tidak berbeda. Tanpa dia sadari, selama Lin Yi menginginkannya, semua gadis di grup Ling Yun akan menjadi miliknya. Ini adalah proyek awal yang menghabiskan banyak uang, kata Lin Yi setelah mempertimbangkan dengan saksama. Kalau kamu cuma minta 20 juta, aku nggak akan investasi. Minimal 30 juta, dan kamu lepas 4,1% saham pengendali. Apa ada masalah dengan itu? Bab 1564. He Yuan yang lucu. 30 juta. Angka Lin Yi membuat Song Jiayu sedikit pusing. Dia harus mengumpulkan banyak keberanian untuk meminta tambahan 5 juta. Tetapi di atas semua itu, pihak lainnya bersikeras menambahkan 10 juta lagi. Lagi pula, dengan harga 30 juta, melepaskan 47% saham pengendali akan dianggap adil, namun ia hanya meminta 41%. Apakah ini kue yang jatuh dari langit? Apakah kakinya begitu berharga? Jika saat ini musim panas, apakah ia akan diberi lebih banyak lagi jika ia mengenakan sutra hitam dan membungkus dirinya dengan rok ketat? Wajah Song Jiayu memerah. Apakah musim seminya sudah dekat? Bisakah aku? Tanya Lin Yi. Tentu. Aku tidak masalah. Baiklah, kamu bisa bicara dengan Tian Yan tentang detailnya, aku tidak akan ikut campur. Oke.
Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini, Presiden Lin. Sama-sama. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja denganmu. Mereka berjabat tangan dengan sopan dan Lin Yi meninggalkan Ling Yun Group. Song Jiayu berdiri terpaku di tanah sambil memperhatikan Lin Yi pergi. Kamu bahkan gak mau minta informasi kontakku. Kamu cuek banget. Tapi kamu udah ketahuan. Melihat Lin Yi menghilang dari pandangannya, Song Jiayu berbalik dan berjalan menuju lift. Ia sudah memutuskan. Kali berikutnya dia bertemu Lin Yi, dia harus mengenakan gaun sutra hitam apapun cuacanya. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan Lin Yi dipenuhi dengan kesenangan. Selain berlama-lama di antara para wanita, dia juga pergi ke Kabupaten Dongsan untuk makan bersama Li Qingkai dan Li Sijin. Pada saat yang sama, ia mendapat informasi terkini tentang situasi di Kabupaten Dongsan. Dia sudah melakukan segalanya. Yang tersisa hanyalah menunggu. Ia juga sedikit cemas. Ia berharap perekonomian Kabupaten Dongsan dapat segera pulih. Dia masih menunggu untuk merasakan profesi sebagai polisi. Selain itu, Lin Yi menghubungi Yan Qi dan menyerahkan pertemuan tahunan kedua perusahaan kepadanya. Pada hari tahun baru, Ji Qingyan bangun pagi untuk menyegarkan diri. Tahun ini, Lin Yi berencana merayakan tahun baru di rumahnya. Ji Qingyan sangat perhatian dan menyapa Qin Yingyue dan Wang Cuiping. Meski saat itu bukan tahun baru Imlek dan masyarakat Huaxian tidak terlalu memperhatikannya, mereka tetap harus merayakannya dan menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Setelah mengobrol dengan para tetua kedua keluarga, Ji Qingyan mulai bersiap meninggalkan rumah. Saat Ji Qingyan sedang merias wajah, Lin Yi mengobrol sebentar dengan Li Chuhan. Setiap kali ini terjadi, orang yang paling dipedulikan Lin Yi adalah Li Chuhan. Semakin bersemangat orang lain, semakin kesepian dia. Lin Yi berpikir sejenak di sofa. Meskipun hari ini ia akan pergi ke rumah Ji Qingyan untuk liburan, ia masih harus memikirkan cara untuk mengunjungi Li Chuhan. Sekalipun dia tidak makan di tempatnya, dia harus duduk bersamanya sebentar. Kau selesai begitu cepat? Lin Yi bertanya saat dia melihat Ji Qingyan menuruni tangga. Aku harus pergi sekarang, katanya. Yuan sudah lama mendesakku. Bukankah hari ini tahun baru? Kenapa dia mencarimu? Awalnya, dia berencana pulang untuk merayakan tahun baru, tetapi orang tuanya sedang berlibur dan sama sekali tidak ingin merayakan tahun baru bersamanya. Atas desakan Gao Zongyuan, dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk merayakan tahun baru. Kalau begitu, biarkan saja dia pergi. Kenapa dia menyeretmu? Sudah diputuskan tadi malam. Yuan bilang dia tidak punya baju untuk dipakai dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Dia ingin aku berbelanja bersamanya. Persetan. Dia pasti yang mendanai perusahaan sialan itu lagi. Katakan padanya untuk santai saja. Perusahaan tidak punya banyak uang tersisa. Roger Tat. Ji Qingyan menutup mulutnya dan tertawa. Kalau kamu nggak mau belanja, aku nggak akan memaksamu. Jaga dirimu baik-baik di sore hari. Kalau sudah hampir waktunya makan malam, kita bisa pulang bareng. Lin Yi mengangguk. Ini kesempatan bagus bagiku untuk mengunjungi para pemimpin unit militer. Hubungan tetap penting. Benar. Ini semua koneksi. Semuanya harus dijaga. Kamu ada benarnya. Beberapa saat yang lalu, dia khawatir tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk mengunjungi Li Chuhan. Sekarang, kesempatan itu telah hadir. Berderak. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, terdengar suara rem dari luar halaman. Itu adalah Kayan milik He Yuan. Kakak senior, cepatlah. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang, desak He Yuan dengan cepat. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan segera selesai. Aku mau pakai sepatu hak tinggi dulu. Aku berangkat sekarang juga. Pergi. Setelah mendesak Ji Qingyan, He Yuan melihat Lin Yi duduk di sofa. Bos, urusan hari ini sangat mendesak. Pinjamkan istrimu. Tidak apa-apa. Pergi saja. Lin Yi berkata dengan murah hati. Sudah 2 tahun. Ini pertama kalinya dia merasa bahwa He Yuan begitu imut. He Yuan sedikit curiga. Apakah kamu kerasukan hari ini? Mengapa kamu begitu murah hati? Apakah menurutmu aku bersikap tidak biasa hanya karena aku tidak memarahi kamu? Lihat, itu benar. Kata He Yuan. Tiba-tiba kau jadi pengertian. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Wawasan He Yuan tidak bisa diremehkan. Dia langsung bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah menghabiskan beberapa menit bersama He Yuan, Ji Qingyan selesai berdandan. Ia berpamitan dengan Lin Yi dan berjalan menuju pintu bersama. Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan melihat akun resmi rumah sakit Huasan.
Dia menyadari Li Chuhan sedang istirahat konsultasi hari ini. Ditambah lagi dengan hari tahun baru, dia pasti ada di rumah. Untuk memberi Li Chuhan kejutan, Lin Yi tidak memberitahunya sebelumnya dan langsung pergi ke rumahnya. Namun, ketika ia membuka pintu, ia menyadari bahwa yang tercium hanyalah aroma melati yang samar. Wanita itu tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Chuhan. "Kamu ada di mana?" "Aku di rumah sakit." "Ada apa?" tanya Li Chuhan lembut. "Kupikir kamu libur hari ini." "Seorang pasien datang entah dari mana, jadi saya bergegas." "Baiklah, tunggu aku di rumah sakit." "Mau mampir?" Li Chuhan meninggikan suaranya. "Aku datang untuk melihatnya." "Baiklah, datang saja ke departemen kami." Setelah menelepon, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan dan membeli kopi serta makanan penutup untuk perawat dan dokter yang bertugas. Seperti biasa, penampilan Lin Yi menarik perhatian para perawat. Setelah menjarah semua yang ada di tangannya, mereka membiarkannya pergi. "Direktur Lin, silakan duduk di sini sebentar." Direktur Li sedang rapat di dalam. "Apakah situasinya sangat serius?" Dia memanggilnya saat musim liburan. Lin Yi tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu, menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka memang penting. Mereka bisa menghubungi Li Chuhan atau bahkan dirinya sendiri jika diperlukan. Ini hanya stent jantung, tapi ada beberapa komplikasi ringan. Tidak ada yang serius sama sekali. Qiao Xin bisa menangani operasi semacam ini, kan? Apa perlu memanggil dokter kepala Li? Begitulah yang terjadi, tapi saya dengar keluarga pasien punya latar belakang yang kuat. Mereka secara khusus meminta kepala dokter Li untuk datang, jadi. Bab 1565. Keluarga pasien yang kasar. Direktur Li ada di sini. Saat Lin Yi sedang mengobrol dengan para perawat, Li Chuhan keluar dari ruang konsultasi. Qiao Xin mengikutinya dari dekat. Melihat Lin Yi, wajah Li Chuhan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. "Kapan kamu sampai? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya baru saja sampai di sini dan mereka menangkap saya di pos perawat." "Direktur Li, kami tidak bersalah. Kami hanya membawa Direktur Lin ke sini." "Kami tidak melakukan apapun," kata perawat muda itu. "Tidak, istilah yang tepat seharusnya adalah kepala perawat. Kalau nggak percaya, lihat saja ikat pinggang Direktur Lin. Tidak ada tanda-tanda disentuh." "Kalian," kata Li Chuhan sambil tersenyum. Ia tidak terlalu memikirkannya. Dia terbiasa dengan hal-hal seperti ini yang terjadi di rumah sakit. "Saya dengar ada pasien yang membutuhkan stent jantung." Li Chuhan mengangguk tak berdaya. "Saya sebenarnya tidak mau datang untuk operasi sekecil ini, tapi saya terpaksa datang. Keluarga itu punya terlalu banyak waktu luang. Hanya karena mereka punya sedikit kemampuan, mereka malah membuat kita harus bekerja keras," kata Qiao Xin. "Mereka merepotkan kepala dokter Li untuk datang dan melakukan operasi yang bisa saya tangani dalam hitungan menit. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dengan kemampuan Li Chuhan saat ini, ia tidak perlu melakukan operasi kecil seperti pemasangan stent jantung. Qiao Xin bisa menanganinya. Hal ini dikarenakan operasinya tidak sulit. Jika pasien dalam kondisi baik dan tidak ada komplikasi serius, teknik yang dibutuhkan untuk melakukannya akan mudah dikuasai. Pemasangan stent jantung, seperti halnya operasi kecil lainnya, tidak jauh berbeda keahliannya antara Lin Yi, Li Chuhan, dan Qiao Xin. Tidak ada perbedaan yang jelas antara baik dan buruk. Sama seperti di suatu departemen di mana dokter kepala belum tentu lebih baik daripada wakil kepala. Terdapat hierarki dalam pengetahuan. Terdapat spesialisasi di berbagai bidang, dan masing-masing memiliki arah penelitiannya sendiri. Mereka yang hanya percaya bahwa direktur departemen jelas lebih baik daripada dokter kepala asosiasi kemungkinan besar adalah amatir. Bagaimana menurutmu? Lin Yi menatap Li Chuhan. "Saya sudah berkonsultasi dengan dokter dari departemen lain dan memeriksa laporan medis secara menyeluruh. Saya tidak menemukan masalah besar, jadi Qiao Xin bisa mengatasinya. Saya tidak berencana melakukannya. Saya tidak ingin memulai tahun seperti ini." "Baiklah," kata Lin Yi. "Konsultasi sudah selesai. Kalau tidak ada masalah lain, serahkan saja pada Qiao Xin. Aku juga nggak mau berurusan sama pasien kayak gini. Kalau ada dokter lain di sekitar sini, aku pasti nggak akan mau." Keluarga pasien telah menyusahkan Li Chuhan, membuat Qiao Xin marah. "Jangan bilang begitu. Apapun jenis pasien yang kita hadapi, menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah tugas kita. Ini prioritas utama kita." "Mengerti, Direktur Li." Perawat lainnya juga mengangguk dan mengingat kata-kata Li Chuhan. "Kalau begitu kalian boleh pergi dulu. Direktur Zheng juga ada di sini. Dengan kita berdua,
kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Tidak akan ada masalah. Li Chuhan mengangguk. Lin Yi ada di sini, dan dia tidak ingin membuang waktunya di rumah sakit. Baginya, kesempatan seperti itu terlalu langka dan dia tidak tega menyia-nyiakannya. Aku mau ganti baju. Tunggu aku. Li Chuhan kembali ke ruang tunggu, dan Lin Yi dikelilingi oleh para perawat lagi. Lin Yi hanya bisa menghela napas. Sudah saatnya karma menimpanya. Biasanya dia sendiri yang menggoda orang lain, tapi sekarang, setiap kali dia datang, selalu saja ada orang lain yang menggodanya. 10 menit kemudian, Li Chuhan selesai berganti pakaian. Ia mengenakan setelan katun putih longgar dan celana abu-abu. Ia mengenakan sepasang koin perunggu AJ-13 untuk tahun Huaxia. Kombinasi pakaiannya secara keseluruhan santai dan sangat rapi. Dibandingkan dengan gaya berpakaian Ji Qingyan dan Liang Ruoxu yang seperti kakak perempuan, pakaiannya sangat kontras, memberikan kesan segar dan alami. Ayo pergi. Setelah berganti pakaian, Li Chuhan meminta Lin Yi pergi bersamanya. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi nanti, tetapi dengan Lin Yi, dia bisa pergi kemana saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan mereka di rumah sakit, mereka berdua berjalan menuju lift. Direktur Li. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar di koridor yang jauh. Lin Yi berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjas berjalan keluar bangsal sambil berteriak dari jauh. Tolong pelankan suaramu. Ada pasien lain yang sedang beristirahat, perawat muda itu mengingatkannya. Urus saja urusanmu sendiri. Sikap pria parubaya itu kasar dan tidak masuk akal. Ia mengabaikan peringatan perawat dan berjalan menuju Li Chuhan. Direktur Li, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sudah selesai berkonsultasi. Kondisi ayahmu sangat baik. Saya sudah mengurus hal-hal yang perlu diperhatikan. Dokter Kiao akan menjadi kepala ahli bedah untuk operasi ini, jadi saya tidak dibutuhkan lagi, kata Li Chuhan. Apa yang kau bicarakan? Ini terlalu tidak bertanggung jawab, kata pria parubaya itu. Aku bahkan tidak pergi ke rumah sakit dekat rumahku karena ingin bertemu denganmu, tapi kau malah memindahkan operasi ayahku ke dokter lain. Kalau begitu, kenapa aku masih di sini? Tapi kesehatan ayahmu memang sangat baik. Aku sendiri tidak perlu melakukan operasi sekecil itu. Sekecil apapun operasinya, tetap saja dianggap operasi. Bagaimana bisa dokter yang tidak berpengalaman melakukannya? Kalau terjadi kesalahan, apa kita bisa memikul tanggung jawabnya? Maaf, menurut aturan, saya tidak seharusnya melakukan operasi seperti itu, kata Li Chuhan. Saya di sini hari ini hanya demi Direktur Miao. Saya harap Anda tidak memaksa saya. Lagi pula, Dr. Kiao adalah dokter spesialis stent jantung di Departemen Kardiologi kami. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Saya harap Anda dapat menjaga kepercayaan terhadap rumah sakit kami. Jika tidak, kami tidak akan dapat merawat pasien dengan baik. Pria parubaya itu melirik Kiao Xin dengan jijik. Dia masih sangat muda dan bisa menangani beberapa pasien. Aku tidak bisa membiarkan dia mengoperasi ayahku. Kau harus melakukannya sendiri. Saya harap Anda tidak akan mempersulit saya, kata Li Chuhan. Apa aku menyulitkanmu? Kaulah yang tidak menghargaiku, kata pria parubaya itu. Aku datang ke rumahmu untuk operasi, dan kau mau pergi. Kau tidak menghormatiku. Jika Anda keberatan dengan metode saya akan menandatangani prosedur pemindahannya sekarang. Anda bisa pergi ke tempat lain untuk menjalani operasi. Terlepas dari apakah Lin Yi ada di sisinya atau tidak, Li Chuhan adalah orang yang pantang menyerah. Selama bertahun-tahun, kerasnya hidup tidak menghancurkannya, apalagi anggota keluarga pasien yang tidak masuk akal itu. Setelah ditegur oleh Li Chuhan, ekspresi Li Jianbiao berubah dan menjadi sedikit ganas. Apakah kamu percaya jika aku memanggil Direktur Miao sekarang, dia akan menyelesaikan masalahmu dalam hitungan menit? Kalau begitu, telepon dia. Aku yang tanggung akibatnya. Seorang sutradara biasa saja ternyata sangat arogan. Apa kau pikir tak seorang pun bisa menyentuhmu hanya karena kau sedikit terkenal? Li Jianbiao mengangkat teleponnya dan menelepon Miao Guofeng. Direktur Miao, ada apa dengan Direktur Li dari Departemen Kardiologi? Tidak apa-apa kalau dia tidak mau mengoperasi ayahku, tapi dia malah memaksakan operasi itu ke dokter muda yang kurang pengalaman. Yang lebih menyebalkan lagi, dia ingin kita dipindahkan ke rumah sakit lain. Jelaskan padaku. Bab 1566. Akulah hukum. Setelah mengeluh tentang kejahatan Li Chuhan, Li Jianbiao menutup telepon. Tunggu saja. Direktur Miao ada di bawah saat panggilan itu dibuat. Dia akan segera naik. Mari kita lihat apakah kamu masih berani pergi. Mengapa aku tidak berani? Li Chuhan menekan tombol lift, mengabaikan ancaman Li Jianbiao sama sekali. Kepribadiannya mirip dengan Lin Yi.
Mereka berdua tipe yang bisa dibujuk, tapi tidak bisa dipaksa. Jika kau ingin melawan aku akan melawanmu sampai akhir. Melihat konflik antara kedua belah pihak, baik perawat maupun Qiao Xin tidak mengatakan apapun. Meski begitu, lelaki itu terus saja menyombongkan diri. Jika Direktur Li sendirian di sini, Direktur Miao mungkin akan membela Li Jianbiao. Lagi pula, koneksinya bukan orang biasa. Namun, Direktur Lin berani menindas Direktur Li di sini. Dia mencari masalah. Namun, orang yang bernama Li Jianbiao tidak mengetahui hal ini. Direktur Li, saya menghormati keterampilan medis Anda, tetapi tindakan Anda sungguh tidak pantas, kata Li Jianbiao. Jika kau bersedia tinggal dan mengobrol baik-baik denganku sekarang, lalu mengoperasi ayahku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, ini akan memengaruhi kariermu di masa depan. Tentu saja, kecuali kau memang tidak ingin bekerja di Zonghai lagi. Aku bilang aku tidak akan melakukannya, jadi aku tidak akan melakukannya. Percuma saja apapun yang kau katakan padaku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukan ini. Baiklah, Direktur Miao akan segera datang. Kuharap kau bisa tetap tegar saat dia datang. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan Miao Guofeng keluar. Namun, saat dia melihat Lin Yi, dia merasa tidak enak. Mengapa Direktur Lin masih di sini? Direktur Lin, Anda di sini. Miao Guofeng menyapa Lin Yi sambil tersenyum. Aku hanya ke sini untuk jalan-jalan, kata Lin Yi dengan tenang. Direktur Miao, apakah dia juga direktur rumah sakit Anda? Tanya Li Jianbiao. Dulu dia direktur Departemen Kardiologi. Dia pasangan emas dengan Direktur Li. Sekarang, dia sudah mengundurkan diri. Begitu. Kalau begitu, dia tidak perlu, kata Li Jianbiao. Saya baru saja bicara dengan Direktur Li. Beliau tidak mau mengoperasi ayah saya apapun yang terjadi. Direktur Miao, tolong tangani masalah ini. Miao Guofeng berkeringat dingin. Lin Yi sudah ada di sini. Bagaimana dia harus menghadapinya? Meskipun dia adalah kepala, dia tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam urusan Li Chuan. Seperti dugaan Qiao Xin, jika Li Chuan satu-satunya orang di sini, Miao Guofeng mungkin akan mencoba membujuknya. Namun dengan kehadiran Lin Yi, semuanya berubah. Siapa yang berani? Aku tahu sedikit tentang Departemen Kardiologi. Qiao kecil sangat terampil. Dia bisa dianggap murid pribadi Direktur Li. Dia pasti akan baik-baik saja. Biarkan dia mengoperasi ayahmu. Sepupu Li Jianbiao adalah kepala industri medis kota. Miao Guofeng tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi ia hanya bisa memberikan dukungan yang baik untuk kedua belah pihak. Ia tidak ingin menyinggung siapapun. Hah! Li Jianbiao mengerutkan kening. Direktur Miao, apa maksudmu? Kau benar-benar ingin dokter muda yang tidak berpengalaman mengoperasi ayahku. Qiao kecil mungkin masih muda, tapi dia bukan orang yang tak berpengalaman. Jangan khawatir, kata Miao Guofeng. Kami mendasarkan ini pada aturan rumah sakit. Dokter kepala Li sebenarnya tidak perlu melakukan operasi tingkat ini. Lagi pula, beliau sedang cuti hari ini. Sebagai direktur rumah sakit, saya tidak bisa memaksanya. Meskipun dia tidak mampu menyinggung pihak manapun, setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia tetap berpihak pada Lin Yi. Karena dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya sedikitpun. Omong kosong macam apa ini? Hanya karena dokter sedang liburan, apa itu berarti kamu tidak akan membantu orang yang membutuhkan? Li Jianbiao sangat marah. Ia tidak menyangka Miao Guofeng ternyata bermuka dua. Mereka baru saja sepakat, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Bagaimana dia bisa mempermalukannya seperti ini? Hanya saja, operasi pemasangan stent jantung memang tidak terlalu sulit. Tidak perlu dokter setingkat Direktur Li untuk melakukannya. Baiklah, itu yang kau katakan. Li Jianbiao sangat marah hingga ia berputar di tempat dan berkata, Direktur Miao, izinkan saya memberitahu Anda. Ayah saya adalah paman sepupu saya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang menemui ayah saya malam ini. Jika dia bertanya tentang ini, saya harap Anda bisa menjelaskannya. Miao Guofeng terdiam sesaat, terpecah antara dua pilihan, bagaikan Zubaji yang melihat ke cermin, tak tahu harus ke dalam atau keluar. Kalau begitu, jangan lakukan operasi di sini. Lin Yi yang diam saja berkata, atur agar mereka dipindahkan ke rumah sakit lain. Ada begitu banyak pasien di Departemen Kardiologi. Mereka tidak punya waktu untuk melayani pasien-pasien ini. Mata Qiao Xin dan para perawat berbinar, mereka memasang telinga dan menatap. Saudara Lin sangat marah. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Miao Guofeng menciutkan lehernya dan merasakan segala sesuatunya berkembang ke arah yang buruk. Semua orang bersukacita atas kemalangan Lin Yi.
Wajar jika Lin Yi marah setelah pria ini mencoba menindas Li Chuan. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hanya Li Jianbiao yang tertegun. Dia tidak menyangka direktur yang sudah mengundurkan diri ini berani berbicara kepadanya seperti ini. Kau pikir kau siapa? Kau sudah mengundurkan diri, tapi masih berani menuding masalah rumah sakit. Enyahlah. Suara mendesing. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Li Jianbiao. Yang terakhir terkejut dan langsung jatuh ke tanah. Kamu benar-benar memukulku. Apa tidak ada hukum? Aku hukumnya. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Direktur Lin, tenanglah. Tidak perlu marah karena masalah sekecil ini. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik tangan Li Chuan ke dalam lift. Meskipun Lin Yi telah pergi, bangsal departemen kardiologi tidak tenang setelah ini. Mendengar teriakan Li Jianbiao, seorang wanita parubaya berjalan keluar dari bangsal. Namanya Zhou Liying, dan dia adalah istri Li Jianbiao. Li tua. Melihat Li Jianbiao tergeletak di tanah dengan tangan di perutnya, Zhou Liying bergegas menghampiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tergeletak di tanah? Jangan khawatir tentang ini, aku bisa mengurusnya sendiri. Li Jianbiao sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Qiao Xin tidak dapat menahan tawa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau berurusan dengan saudara Lin? Bah! Din Miao, aku harap kau bisa memberiku penjelasan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Miao Guofeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pak Li, saya tidak bisa berkomentar banyak tentang ini. Ayah Anda baru pindah ke sini kemarin, jadi saya akan membebaskan biayanya untuk Anda. Hubungi rumah sakit lain dan minta dia dipindahkan. Li Jianbiao tercengang. Apa katamu? Anda benar-benar ingin memindahkannya ke rumah sakit lain? Bukan saya. Itu Direktur Lin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu gila. Kamu tahu siapa adikku? Bukan hanya Li Jianbiao, tetapi Zhou Liying juga merasa ini agak konyol. Semuanya baik-baik saja, tetapi dia malah meminta mereka untuk memindahkan ayah mereka ke rumah sakit lain. Rumah sakit macam apa ini? Kalau kamu keberatan, kamu bisa telepon kakakmu. Aku akan bicara dengannya. Itu yang kau bilang. Aku akan lihat bagaimana kau menanganinya, kata Li Jianbiao sambil memegang ponselnya. Aku rasa kau tidak bisa tetap menjadi kepala lebih lama lagi. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Kakak, ada sesuatu yang terjadi, Miao Guofeng ingin aku dipindahkan ke rumah sakit lain. Bab 1567. Perjamuan keluarga Ji. Aku sudah bicara dengan Miao Guofeng. Dia tidak mungkin memindahkanmu ke rumah sakit lain. Wanita di telepon itu terdengar tidak senang, jelas marah. Bukankah kau yang mengatur Li Chuan untuk mengoperasi ayahku? Tapi setelah pertemuan itu, dia pergi tanpa niat melakukan operasi. Lalu seorang pria muncul, tidak hanya menendangku, tetapi juga menyuruh Miao Guofeng untuk memindahkan ayahku ke rumah sakit lain. Dan dia dengan patuh setuju. Aku tidak bisa menangani masalah ini. Kau harus datang dan mengurusnya. Tunggu sebentar, 11 telepon Miao Guofeng dan tanyakan apa yang terjadi. Tidak perlu meneleponnya. Dia ada di sampingku. Dia bisa mendengarmu. Miao Guofeng, apa maksudmu? Apa kau tidak tahu kalau orang itu pamanku? Beraninya kau menyuruh seseorang memukul adikku. Apa yang kau pikirkan? Kepala Li, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Orang yang memukulnya adalah Lin Yi, Direktur Lin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang kamu bicarakan? Presiden Lin yang melakukannya. Ya, itu dia. Miao Guofeng juga tahu bahwa dia tidak dapat menangani masalah ini, jadi dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia baru saja datang menemui dokter kepala Li dan kebetulan melihat saudaramu sedang mencari masalah. Terjadi konflik antara kedua belah pihak dan dia meminta pamanmu dipindahkan ke rumah sakit lain. Dia tidak diizinkan menjalani operasi di rumah sakit Huasan, jadi. Saya mengerti apa yang terjadi. Saya harus merepotkan Direktur Miao untuk ini. Wanita di telepon itu berubah 360 derajat. Lalu dia berkata kepada Li Jianbiao. Bagaimana kabar paman kedua? Kondisinya sekarang stabil, tapi belum ideal. Dia perlu segera dioperasi. Kalau begitu, minta Direktur Miao untuk bekerja sama dan atur agar paman kedua dipindahkan ke rumah sakit lain. Li Jianbiao tercengang. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar meminta ayahku untuk pindah ke rumah sakit lain. Kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu hina. Hukumanmu ringan kalau kami hanya diminta pindah ke rumah sakit lain. Aku akui aku tidak mampu menyinggung perasaannya, tapi jangan bilang kalau kamu pun tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. Orang itu tidak bisa dianggap remeh.
Kalau kita membuatnya tidak bahagia, aku pun bisa jatuh. Pasangan itu saling berpandangan dan gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah menduga lelaki itu mempunyai identitas seperti itu. 1-1 mengerti. Saya akan mengatur transfernya sekarang. Melihat keadaan Li Jiandiao yang menyedihkan, Qiao Xin mengangkat kepalanya dengan bangga. Berani sekali dia menindas Direktur Li. Pantas saja dia dihukum. Perasaan pembalasan ini terlalu memuaskan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi membawa Li Chuhan ke Times Square. Ia memilih beberapa pakaian untuknya dan pergi ke supermarket untuk menyiapkan makan malam. Dengan pisau bedah, Li Chuhan dapat menulis seperti naga atau ular, tetapi keterampilannya dengan pisau dapur agak kurang. Lin Yi memintanya untuk memotong dadu mentimun, dan hasil akhirnya agak terlalu mengerikan untuk dilihat. Meskipun dia ingin membantu, Lin Yi tetap mengusirnya. Namun, dia tidak pergi jauh. Dia berdiri di pintu dan menatap Lin Yi dengan tenang. Baginya, tidak masalah apakah ia dapat memilikinya atau tidak, sebab apapun yang diberikan surga kepadanya adalah berkah, sekecil apapun. Dia sudah merasa puas. Sambil memasak, Lin Yi memperkirakan waktunya. Ji Qingyan telah meneleponnya sebelumnya. Dia berkata bahwa dia akan dapat mencapai East Lake Villa sebelum pukul 5 karena dia dan He Yuan baru dapat menyelesaikan berbelanja sekitar waktu itu. Lin Yi melakukan perhitungan kasar. Masih ada lebih dari 2 jam tersisa, dan itu sudah cukup baginya dan Li Chuhan untuk makan. Lin Yi tidak membuat hidangan yang mewah. 2 hidangan daging, 2 hidangan sayur, dan 1 sup, meskipun tidak mewah, itu sudah cukup untuk mereka berdua. Kapan kamu berencana merenovasi rumah yang aku belikan untukmu? Bukankah terlalu berlebihan bagiku untuk tinggal sendirian di rumah sebesar ini, kata Li Chuhan. Kenapa kamu tidak mengambilnya kembali dan menjualnya? Harganya lumayan mahal. Jika aku benar-benar kekurangan uang itu, aku tidak akan membelikannya untukmu, kata Lin Yi. Luangkan waktu untuk menghubungi perusahaan renovasi dan merenovasi rumah. Jangan memaksakan diri di sini lagi di masa mendatang. Oke, mengerti, kata Li Chuhan. Setelah tahun baru, saya akan menghubungi perusahaan renovasi. Kamu hanya menggurui saya. Tidak, aku pasti akan mencarinya setelah tahun baru. Tapi sudah lama sekali, dan kamu tidak terlalu sibuk. Kenapa kamu tidak memikirkan renovasinya? Li Chuhan menggigit bibirnya. Sebenarnya, saya pergi ke beberapa perusahaan renovasi sehari sebelumnya. Lalu, lihat apapun yang kamu suka. Saya meminta mereka untuk melihat rumah itu. Harga termurah yang saya dapatkan lebih dari 800.000. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya ingin menabung dan menaikkan anggaran menjadi 1 juta. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lin Yu mentransfer 5 juta yuan kepada Li Chuhan. Ambil saja dan lakukan renovasi. Tidak perlu disimpan. Aku tidak menginginkan uangmu, kata Li Chuhan. Aku tidak bersamamu karena uangmu. Karena kamu bilang kamu bersamaku, jangan bicara soal uang lagi. Terima saja kalau aku suruh. Setelah makan malam, Lin Yi berbaring di pangkuan Li Chuhan dan menonton TV sambil memakan buah-buahan yang diberikannya. Suasananya hangat dan nyaman. Pada pukul 4 sore, Lin Yi berkemas dan berkendara ke rumah Ji Qingyan. Ada lebih dari 20 mobil mewah terparkir di pintu masuk villa. Ada Ferrari dan Porsche senilai jutaan, serta mobil-mobil BBA yang relatif biasa. Mobil termurah adalah Cadillac seharga lebih dari 300.000 yuan. Mobil sekelas ini mungkin tidak banyak di garasi Lin Yi, tetapi bisa dibilang mengesankan jika diparkir di sini. Villa itu dipenuhi orang-orang dari segala usia. Ada lebih dari 30 orang berkumpul. Awalnya, keluarga Ji tidak memiliki banyak saudara, tetapi nenek dan kakek Ji Qingyan telah meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir. Kakek Ji Qingyan, Ji Yongqing, menyarankan agar kerabat paman Ji Qingyan diundang untuk merayakan tahun baru juga. Saran ini juga diamini semua orang. Pertama, suasananya ramai karena kedua keluarga memang berhubungan baik. Kedua, keluarga Ji adalah keluarga besar. Secara keseluruhan, mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Song. Jika mereka bisa datang ke sini untuk tahun baru dan membahas urusan bisnis, mereka mungkin bisa membantu bisnis keluarga masing-masing. Saat itu, para tetua keluarga sedang sibuk di dapur. Generasi muda asyik mengobrol dan bermain bersama. Suasananya harmonis. Bibi, kapan adikku pulang? Gadis yang berbicara itu mengenakan pakaian kasual longgar yang menutupi sebagian besar tubuhnya yang indah. Namun, ia cukup cantik dan mirip dengan ibu Ji Qingyan, Song Wenhui. Orang ini adalah Song Jiayu, yang pergi ke Lingyun Group beberapa hari lalu untuk meminta investasi. Aku baru saja meneleponnya. Katanya sebentar lagi pulang. Tunggu sebentar lagi, kata Song Wenhui dari dapur.
Aku akan meneleponnya lagi dan bertanya. Aku sudah lama di sini, tapi dia belum juga kembali. Aku harus berdebat dengannya nanti. Dia terlalu meremehkanku. Apa yang kau coba ajak bicara? Ini tahun baru. Kau pikir aku tidak akan memberimu pelajaran, ancam Ji Qingyan sambil berdiri di depan pintu. Bab 1568. Kesalahpahaman besar. Akhirnya kau kembali. Aku sudah lama menunggumu. Begitu melihat Ji Qingyan, Song Jiayu meletakkan apel di tangannya dan menghampirinya untuk memeluknya erat. Ayo, ayo, ayo. Aku sangat merindukanmu. Kita sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu. Itu karena kamu sibuk. Sekarang situasinya berbeda. Kamu sudah jadi bos perusahaan rintisan. Aku akan mengirimimu 10 pesan WeChat, tapi kamu cuma akan membalasku paling banyak 3 kali. Kamu masih berani mengkritikku. Saat mereka masih kecil, latar belakang keluarga Paman Ji Qingyan tidak terlalu baik. Ia bekerja keras di luar sepanjang tahun dan tidak ada yang merawat Song Jiayu, sehingga ia menitipkannya ke keluarga Ji. Mereka berdua tidur di ranjang yang sama hingga usia 6 tahun, jadi hubungan mereka sangat baik. Hai, adikku yang baik. Song Jiayu melingkarkan lengannya di leher Ji Qingyan dengan cara yang tercela. Bukankah aku benar-benar terlalu sibuk akhir-akhir ini? Jangan berdebat denganku. Lagi pula, aku juga baru saja mengirimimu pesan WeChat. Kau baru membalasnya setelah sekian lama. Ini akhir tahun. Perusahaan sedang mengadakan rapat tahunan dan ada proyek baru. Saya pasti sibuk. Kurasa itu semua cuma alasan. Kamu lupa sama aku setelah punya pacar. Aku sungguh menyedihkan. Bukan cuma aku nggak punya pacar, tapi aku juga ditelantarkan adikku. Baiklah, baiklah, berhentilah berpura-pura menyedihkan. Trikmu tidak akan berhasil padaku. Di bawah asuhan Lin Yi, metode yang sederhana dan tidak berarti seperti itu tidak lagi efektif pada Ji Qingyan. Hehe, Kak, ada hal serius yang ingin kukatakan padamu, kata Song Jiayu dengan serius. Bisnis apa? Apakah ini tentang perusahaanmu? Song Jiayu mengangguk. Kami ingin memulai bisnis offline di Zhonghai. Kamu sudah berbisnis selama bertahun-tahun, jadi kamu pasti punya banyak koneksi. Bisakah kamu membantu saya? Aku bisa membantumu, tapi tidak ada gunanya mengajukan proposal proyek. Tanpa aliran dana yang stabil, kamu akhirnya akan bangkrut, kata Ji Qingyan. Sebaiknya Anda selesaikan pendanaannya terlebih dahulu. Ji Qingyan sudah lama mengetahui kewirausahaan Song Jiayu dan tahu bahwa dia kekurangan dana. Awalnya, dia ingin bertanya pada Lin Yi apakah dia bisa berinvestasi, tetapi setelah pertimbangan yang matang, dia mengurungkan niat ini. Hal ini dikarenakan Ling Yun Group saat ini bergerak di industri semikonduktor. Meskipun proyek kewirausahaan Song Jiayu berada di industri internet, proyek tersebut lebih condong ke ekonomi real dan bertentangan dengan tujuan umum Ling Yun Group. Lagi pula, Song Jiayu adalah saudara perempuannya. Sekalipun ada masalah dengan rencana proyek, Lin Yi akan berinvestasi demi dirinya. Investasinya bisa saja sia-sia. Karena dua alasan ini, Ji Qingyan tidak memberitahu Lin Yi tentang masalah ini. Membiarkannya menyelesaikan masalah ini sendiri juga merupakan bentuk pelatihan bagi dirinya sendiri. Jangan khawatir. Aku sudah mengurus masalah pendanaannya. Belum lama, kamu sudah meraup 15 juta yuan. Hebat sekali. Kau meremehkanku kalau bicara begitu. 15 juta itu tidak seberapa. Itu cuma gerimis. Ji Qingyan menatap Song Jiayu dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu menarik lebih banyak investasi? Song Jiayu menyilangkan kakinya dan dengan bangga mengulurkan 3 jari. Saya sudah melihat proposal proyek Anda. Saya rasa akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan investasi sebesar 15 juta yuan. Sekarang, Anda malah mendapatkan 30 juta yuan sekaligus. Kinerja Anda lumayan. Sebenarnya, awalnya aku hanya ingin 20 juta, tapi dia meminta 30 juta. Aku tidak bisa menolak, jadi aku setuju dengan berat hati, kata Song Jiayu dengan bangga. Ji Qingyan sangat menyadari kemampuan Song Jiayu. Dia memang cerdas, berbakat, dan tangguh, tetapi tidak menonjol dalam hal apapun. Namun, dia berhasil meraup 30 juta yuan dalam seri A-nya. Ji Qingyan sangat terkejut. Apakah ada ahli yang membimbingmu dari belakang? Apakah kamu benar-benar tidak percaya pada kemampuanku, kata Song Jiayu. Saya sendiri yang meraup 30 juta. Saya tidak ada hubungannya dengan siapapun. Minat Ji Qingyan pun terusik. Kalau begitu, ceritakan padaku, bagaimana caranya kamu membuat mereka mau menginvestasikan lebih banyak uang? Dengan kecantikanku dan kakiku. Hah? Kamu pergi merayu seseorang. Kok bisa-bisanya kamu lakuin hal kayak gitu? Nanti aku kasih tahu paman keduaku. Tenang saja. Ini tidak seburuk yang kau kira.
Aku tidak menjual tubuhku, apalagi jiwaku, kata Song Jiayu. Saat saya sedang membicarakan investasi, saya sedikit memamerkan diri dan merayunya. Lalu, dia memutuskan untuk menginvestasikan 30 juta yuan pada saya, kata Song Jiayu. Aku sudah memutuskan, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memakai gaun ketat dan sutra hitam. Aku akan membuatnya tak bisa berhenti. Kau benar-benar payah. Aku tak percaya kau bisa menggunakan cara seperti itu. Ji Qingyan memutar matanya. Hanya saja kamu terlalu kuno. Perempuan harus memanfaatkan kelebihan mereka, kata Song Jiayu. Kalau tidak, bukankah percuma saja kalau aku menghabiskan begitu banyak uang untuk perawatan kecantikan dan perawatan setiap tahunnya? Bukan begitu caranya. Dalam bisnis, kita harus jujur dan terus terang. Menggunakan metode curang seperti ini tidak akan berhasil. Meskipun prosesnya agak melenceng, hasilnya bagus, kata Song Jiayu. Dan ada sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Adik laki-laki yang memutuskan untuk berinvestasi padaku itu sangat tampan. Dia seperti bintang film. Mungkin karena itu, kita berdua ditakdirkan. Dia akan menjadi kakak iparmu di masa depan. Aku tidak peduli kamu bisa menjadi saudara iparku atau tidak. Yang terpenting adalah kamu harus menyelesaikan pembiayaannya dengan cara yang normal. Kalau proyeknya sendiri saja sudah bermasalah, begitu masuk seri B dan seri C, pendanaannya pasti akan terhambat. Menangis pun tak akan cukup. Oh, saya tahu itu. Tapi bagaimanapun juga, saya sudah mendapatkan pendanaan, yang merupakan awal yang baik. Sekarang, saya hanya butuh bantuan saudara perempuan saya. Selama kita bisa mendapatkan kesepakatan dengan Zhong Hai, saya akan memiliki keyakinan untuk mendapatkan pendanaan seri B. Dengan begitu, saya akan memiliki pijakan di pasar startup. Koneksiku terbatas. Kalau kamu benar-benar ingin melakukan ini, nanti kalau kakak iparmu datang, minumlah bersamanya dan mintalah bantuannya. Song Jiayu mengedipkan mata pada Ji Yanyan. Kudengar kakak iparku juga seorang pria tampan. Itu sudah jelas, kata Ji Qingyan dengan bangga. Kecantikan itu tergantung pada pandangan orang. Dia jelas tidak setampan adik laki-laki yang berinvestasi padaku, kata Song Jiayu. Kalau hubungan kita sudah membaik, aku akan mengajak kalian makan malam dan memperkenalkan calon ipar kalian. Kalian bisa bantu aku memeriksanya. Itu bukan masalah. Saat dia berbicara, suara rem terdengar dari halaman. Lin Yi masuk ke dalam rumah sambil membawa hadiah yang telah dibelinya sebelumnya. Semua, kenapa adik laki-laki yang berinvestasi padaku ada di sini, seru Song Jiayu. Bab 1569. Pergi ke bea cukai. Kata-kata Song Jiayu mengejutkan Ji Qingyan. Apa katamu? Dia yang berinvestasi padamu. Hah. Tapi aku agak penasaran. Kenapa Presiden Lin ada di sini? Apa dia kesini untuk memberi kita hadiah tahun baru? Song Jiayu sedikit bersemangat. Tapi, Kak, Presiden Lin tampan sekali, iya. Kalau aku berhubungan dengannya, masalah kita mungkin selesai hari ini. Wajah Ji Qingyan menjadi gelap, tetapi dia tetap diam. Dia bersiap untuk melunasi hutangnya kepada Lin Yi nanti. Song Jiayu berdiri dan berjalan ke arah Lin Yi, bersiap untuk bertanya mengapa dia ada di sini. Kalau dia benar-benar datang untuk memberi hadiah, itu artinya dia punya hubungan dengan keluarga Ji. Dengan begitu, mereka berdua akan semakin dekat. Namun, saat ini, Hu Yuan selangkah lebih maju dan menyambut Lin Yi ke dalam rumah. Kamu kesini cuma mau makan. Kenapa beli ini? Kamu nggak boleh begini lagi. Aku tidak membeli apapun. Lin Yi tersenyum. Pada saat yang sama, dia melihat Song Jiayu duduk di sebelah Ji Qingyan dan mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah saudara dari keluarga Ji. Lin Yi tanpa sadar memikirkan sesuatu. Ibu mertuanya bermarga Song, dan marganya juga Song. Kemungkinan besar, dia keponakannya. Ini menarik. Melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa, Song Jiayu tak bisa tertawa lagi. Malahan, ia merasa sedikit bingung. Bibi, apakah kalian saling kenal? Apa yang kau bicarakan? Ini kakak iparmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Song Jiayu merasa seperti tersambar petir. Suasana terasa canggung. Apakah dia merayu saudara iparnya? Tetapi mengapa saudara iparnya begitu tampan dan kaya? Song Jiayu berbalik secara mekanis, berharap mendapatkan jawaban dari Ji Qingyan. Tetapi melihat wajahnya yang dingin, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Yi, ikut aku. Ji Qingyan berdiri dan memanggil Lin Yi. Song Jiayu menciutkan lehernya, merasa telah melakukan kesalahan. Ada apa? Kenapa wajahmu muram saat tahun baru? Lin Yi agak bingung. Masalahnya belum terungkap. Dia baru saja meneleponnya beberapa saat yang lalu. Kenapa ekspresinya seperti itu?
Kau menginvestasikan 30 juta di Jiayu. Ji Qingyan mengamati Lin Yi. Di antara semua itu, kau pada dasarnya memaksakan 10 juta ke tangannya. Itu benar. Melihat bahwa itu adalah tentang investasi, kepercayaan diri Lin Yi muncul kembali. Terus terang, proyek kebugarannya adalah industri fisik luring. Proyek ini menguras uang. Serianya 30 juta yuan. Ini bahkan tidak akan bertahan 2 bulan. Tidak banyak. Tapi bukan itu yang dikatakan Jiayu. Ji Qingyan menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap Lin Yi dengan ekspresi tidak senang. Hah? Apa katanya? Dia bilang kamu mengincar pahanya, lalu kamu menginvestasikan 30 juta. Lin Yi, sial. Kaki rampingnya sama sekali tidak sesuai seleraku, kata Lin Yi. Lagi pula, aku hanya berpikir proyek ini bagus. Itulah sebabnya aku menginvestasikan uang itu. Apa hubungannya dengan kakinya? Bagaimana aku bisa tahu? Kakinya tidak seindah He Yuan. Dia jauh sekali darimu. Apa aku harus membicarakan hal-hal tak berguna ini? Tanya Lin Yi. Apakah menurutmu karyawan perempuan di Lingyun Group hanya ada di sana untuk dekorasi? Ji Qingyan merasa jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata Lin Yi. Kenyataannya, dia tidak begitu percaya dengan cerita itu. Lagi pula, kaki saudara perempuannya tidak seindah kakinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia hanya omong kosong, kata Lin Yi. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita masuk dan hadapi dia. Kita akan tahu apa yang terjadi. Lupakan saja konfrontasi itu. Lagi pula, dia kan adikku. Setelah membicarakan investasi, mereka berdua kembali ke rumah. Yang lain baik-baik saja, tapi mereka sibuk dengan jamuan keluarga. Song Jiayu sangat malu. Dia benar-benar pergi merayu saudara iparnya dan bahkan tanpa malu-malu menceritakan hal ini kepada sepupunya. Apakah ini sesuatu yang dilakukan orang normal? Melihat mereka berdua kembali, Song Jiayu tertawa canggung. Jari-jari kakinya bisa menggali ngarai di tanah. Hehe, kakak ipar. Ini salah paham. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu kakak iparku. Jika kamu tahu, mungkin jumlahnya akan menjadi 300 juta, kata Ji Qingyan. Lin Yi tak berdaya. Mengapa ia harus mengalami hal seperti ini? Aku juga penasaran. Kita belum banyak bicara, dan kamu bahkan tidak tahu kalau aku kakak iparmu. Jadi, kenapa kamu mau menginvestasikan 30 juta untukku? Tanya Song Jiayu. Ini sudah termasuk tambahan 10 juta yuan yang kau paksakan padaku. Apa kau begitu optimis dengan proyek ini? Saya tidak melihatnya dengan saksama, saya tidak melihatnya dengan jelas. Jika Anda tidak bisa melihat dengan jelas, mengapa Anda berinvestasi begitu banyak? Ji Qingyan dan Song Jiayu menatap Lin Yi pada saat yang sama, ingin menemukan jawaban di wajahnya. Bukankah ini sifat modal Ventura, kata Lin Yi. Jika Anda benar-benar bisa melihat nilai sebuah proyek, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang. Sekalipun Anda bisa menghasilkan uang, akan ada banyak orang yang berlomba-lomba berinvestasi, dan saya tidak akan punya kesempatan. Sederhananya, modal Ventura itu perjudian, semuanya tentang keberuntungan. Penjelasan Lin Yi memberi Song Jiayu pemahaman baru tentang modal Ventura. Apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Cuma 30 juta. Apa yang perlu ditakutkan? Nggak cukup buat beli mobil, kata Lin Yi. Sebelumnya, kami berinvestasi di lebih dari 60 perusahaan semikonduktor. Sekarang, sepertiganya bangkrut. Uang ini tidak ada apa-apanya. Mendengar angka yang mengejutkan ini, Song Jiayu mengerutkan bibirnya. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari perbedaan antara dirinya dan para kapitalis ini. Pola pikir yang berbeda berarti struktur yang berbeda. Perbedaannya tidak sedikit. Kakak ipar, nanti aku bersulang untukmu. Ceritakan lebih banyak tentang lingkaran ibu kota. Ini tidak serumit yang kamu bayangkan. Ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan mengerti segalanya. Tak lama kemudian, acara perjamuan keluarga resmi dimulai. Para tetua duduk di meja, sementara Lin Yi dan Ji Qingyan duduk di meja yang sama. Sebagai saudara ipar, Lin Yi terus-menerus dilimpahi alkohol oleh adik iparnya dan adik iparnya di meja yang sama, berusaha membalas dendam atas perilakunya yang berlebihan tahun lalu pada saat ini. Setelah makan malam, Lin Yi mengajak anak-anak muda itu keluar lagi. Mereka bermain di metropolis hingga tengah malam. Keesokan harinya, Ji Qingyan dan Ji Qingyan tidur sampai siang sebelum mereka bangun. Sore harinya, mereka pergi menonton film dan berbelanja. Liburan tahun baru pun berlalu begitu saja. Tahun baru segera berakhir. Berdasarkan tanggalnya, sekitar sebulan lagi tahun baru Imlek akan tiba. Meskipun masih tersisa lebih dari sebulan, waktu seperti ini hampir selalu menjadi waktu tersibuk bagi kedua perusahaan. Namun, Lin Yi adalah orang yang malas dan tetap baik-baik saja. Kring kring kring.
Setelah menyuruh Jiqingyan bekerja, Lin Yi bersiap pergi ke tempat Yan Qi untuk melihat bagaimana persiapan pesta tahunan berlangsung. Namun, saat dalam perjalanan ke sana, telepon di sakunya berdering. "Halo, apakah Anda Tuan Lin Yi?" "Itu aku." "Kamu siapa?" Bab 1570. "Saya Presiden Grup Lingyun." Kembali di Dora, Qin Yingyue tidak hanya membeli banyak barang untuk Jiqingyan. Dia juga membeli barang-barang untuk Liang Ruoxu, Li Chuhan, dan Wang Ying. Menurutnya, dia tidak bisa bias. Setiap orang punya bagiannya. Lin Yi tidak terkejut. Setelah sekian lama berada di sisinya, dia pasti tahu tentang Li Chuhan dan Wang Ying. Namun, Qin Yingyue sangat berpikiran terbuka dan tidak banyak bicara tentang masalah ini. Akan tetapi, dia tidak membawa kembali barang-barang yang dibelinya. Lagi pula, dengan Jiqingyan di sisinya, tidak baik jika dia ketahuan. Karena itu, dia mengirimkannya ke Huaxia melalui pengiriman ekspres. Ini pertama kalinya Lin Yi menerima sesuatu dari negara asing. Menurutnya, pergi ke bea cukai untuk mengambil sesuatu adalah hal yang biasa. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di bea cukai. "Halo, saya ingin mengambil kiriman dari luar negeri, di mana saya harus mengambilnya?" Karena dia tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini, Lin Yi masih sedikit asing. "Siapa namamu?" "Saya akan membantumu memeriksanya," tanya staf itu. "Lin Yi." Mendengar nama Lin Yi, staf itu tertegun sejenak dengan ekspresi aneh. Namun, dia tidak membantu Lin Yi memeriksa informasi tersebut. Sebaliknya, dia memegang walkie-talkie dan berteriak, "Dia di sini." Tindakan ini membuat Lin Yi sedikit bingung, dia tidak tahu apa maksudnya. Namun tak lama kemudian, dua orang berseragam bergegas masuk dari luar dan langsung menahan Lin Yi. Lin Yi tidak panik atau melawan. Dia tampak sangat tenang. "Apa maksudnya ini? Kau menanyakan hal yang sudah jelas. Ayo ikut kami." Mendengar jawaban pihak lain, Lin Yi semakin bingung. Dia datang ke sini hanya untuk mengambil paket. Mengapa dia mengalami hal seperti ini? Apakah mereka menangkap orang yang salah? Tak lama kemudian, Lin Yi dibawa ke ruang interogasi. Di depannya, duduk seorang pria dan seorang wanita, tanpa ekspresi. Selain itu, ada mainan mewah setinggi sekitar setengah meter di depan meja mereka. Tindakan ini membuat Lin Yi bingung. "Katakan saja. Kalau kau mengaku, kami akan memaafkanmu. Kalau kau melawan, kami akan menghukummu berat." "Jangan buat kami membuang-buang napas," kata pria itu. "Saya di sini cuma mau ngambil kiriman. Saya nggak ngerti maksudnya. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Perlu aku ceritakan? Kurasa kau benar-benar perlu memberitahuku." Ekspresi mereka berubah makin jelek saat mereka menunjuk ke arah boneka binatang di atas meja. "Kamu yang mengirim ini, kan?" "Tidak," kata Lin Yi dengan murah hati. "Yang saya kirim adalah perhiasan, bukan benda ini." Kedua orang yang awalnya saling memandang setelah mendengar kata-kata Lin Yi. Mereka tidak menduga akan mendapat jawaban seperti itu. "Kamu bilang kamu mengirim perhiasan." "Ibuku membeli beberapa perhiasan berlian di Dora dan mengirimkannya kepadaku." "Ini bukan perhiasannya. Aksesoris berlian yang kamu bicarakan, apakah ini?" Dengan itu, pria itu membuka resleting tersembunyi di balik boneka itu dan mengeluarkan 3 kotak kecil. Setelah membukanya, dia memperlihatkan 3 kalung berlian yang berbeda. "Ya, itu dia." Melihat ini, Lin Yi tampaknya mengerti mengapa mereka ingin menangkapnya. Kalau disampaikan secara terbuka dan jujur, kalaupun ada masalah, asal memenuhi formalitas dan membayar denda, seharusnya masalahnya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, dia menyembunyikannya di dalam boneka beruang. Ini dianggap penyelundupan. Ini kasus kriminal yang sebenarnya. "Tapi tahukah kamu apa artinya mengirimkannya melalui boneka beruang?" "Aku tahu," kata Lin Yi. "Tunggu sebentar. Aku akan menelepon dan bertanya." Lin Yi merasa tidak ada yang perlu dibersihkan. Kalau benar-benar dikirim lewat benda ini, dia pasti bertanggung jawab. Namun, ia merasa dengan tingkat pengetahuan dan kepiawaian ibunya, ia pasti tahu bahwa melakukan hal seperti ini ilegal. Lagi pula, ia tidak kekurangan ongkos kirim, dan kecil kemungkinan ia akan menggunakan metode seperti itu untuk mengirimkan barang. Melihat sikap Lin Yi yang cukup tulus, mereka berdua tidak menghentikannya menelepon. "Apakah kamu mengerti?" Qin Yingyue bertanya setelah panggilan tersambung. Dia tahu Lin Yi pasti punya sesuatu yang penting untuk diceritakan padanya. Dan apa yang disebut bisnis di antara mereka berdua pastilah sekumpulan kalung berlian yang telah dikirim sebelumnya. "Sudah sampai, tapi bagaimana kamu mengirimkannya? Apa kamu memasukkannya ke dalam boneka beruang?" "Tidak." Qin Yingyue berkata dengan murah hati,
Saat itu, saya menemukan beberapa perusahaan pengiriman. Mereka bilang barang-barang itu terlalu mahal dan tidak bisa dikirim. Akhirnya, saya menemukan perusahaan pengiriman lokal dan menyerahkannya kepada mereka. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Kirimkan saya informasi yang relevan tentang perusahaan pengiriman nanti, serta faktur yang dikeluarkan untuk Anda saat itu. Ambil foto dan kirimkan. Ada yang terjadi. Qin Yingyue, yang pikirannya tajam, merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jangan khawatir. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Dia merasa ibunya pasti telah ditipu. Ketiga kalung berlian itu jika ditotal nilainya sekitar 5 juta yuan. Perusahaan pengiriman internasional biasa enggan mengirimkan barang seperti ini karena harga paketnya terlalu mahal. Mereka takut mengambil risiko, jadi ia terpaksa mencari perusahaan pengiriman yang lebih kecil. Mereka mungkin juga menggunakan metode ini untuk mengirimkan barang-barang tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa Bea Cukai tidak akan dapat menemukannya selama pengujian, jadi perusahaan mengambil risiko. Namun mereka tidak beruntung dan tertangkap. Tak lama kemudian, Qin Yingyue mengirimkan nama perusahaan pengiriman dan foto faktur biaya pengiriman. Lin Yi menunjukkan ini kepada dua orang di depannya. Anda pasti sudah mendengar isi panggilan telepon itu. Ini faktur pengiriman. Perusahaan pengirimannya yang bertanggung jawab atas ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mendengar penjelasan Lin Yi, ekspresi mereka tidak melunak. Mereka masih sangat serius. Apakah kau pikir kami bisa mempercayaimu hanya karena ini? Pria itu berkata dengan dingin. Kami sudah bertemu banyak orang sepertimu. Mereka semua bisa menemukan alasan untuk menjauhkan diri, tapi sebenarnya mereka semua bersama-sama. Jangan tertipu. Kau terlalu berkhayal dengan mencoba membodohi kami. Lin Yi tersenyum. Ia sama sekali tidak marah ketika mereka berdua menatapnya dengan dingin. Malahan, ia bisa mengerti. Hal ini karena bukti yang ada di hadapannya terlalu berat sebelah dan tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Aku mengerti perasaanmu, tapi bagaimanapun juga, aku orang yang berstatus. Beberapa juta yuan tidak ada artinya bagiku. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Beberapa juta tidak ada artinya bagimu. Pria itu mendengus dingin. Kau pikir kami akan percaya begitu? Lagi pula, orang berstatus macam apa yang mau mengambil sendiri kirimannya? Tidakkah menurutmu itu ironis? Atau kau pikir kami ini bodoh? Bisakah kau memanggil bosmu? Dia pasti sudah mendengar namaku, kata Lin Yi. Saya Presiden Ling Yun Group. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.